Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'anatul Azizah, NIM T 2019-1132. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah dialami oleh peserta didik, bahkan oleh semua orang. Sering ditemukan adanya siswa dalam menerima pelajaran di sekolah, menghambati dalam mencerna, menyerap informasi belajar yang diberikan oleh guru. Kondisi ini akan berdampak kurang baik bagi terhadap belajar anak. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pencegahan masalahnya, baik oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Ini salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam pendidikan anak. Yang pertama, gejala kesulitan belajar. Gejala anak yang mengalami masalah belajar dapat diketahui melalui indikasi tertentu. Misalnya, sulit mengalami ketuntasan belajar pada materi tertentu atau semua materi pada mata pelajaran. Akibatnya, siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan. Penyebab kesulitan belajar. Banyak sekali kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, namun dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu itu sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan kesehatan, gangguan pendengaran dan penglihatan, dan lain sebagainya. Faktor eksternal merupakan penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar individu. Misalnya kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban pelajaran, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar? Berdasarkan pengalaman dan gejala yang diamati pada faktor kesulitan belajar dari teori-teori, maka upaya yang dilakukan oleh guru antara lain: yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami pendengaran, penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk yang paling depan, karena tempat duduk yang paling depan akan menjadikan mereka dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar informasi belajar yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang memiliki gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga, program remedial. Program remedial ini termasuk dalam teori kognitif, karena dapat menjadikan siswa yang gagal mencapai tujuan belajar akibat gangguan internalnya perlu ditolong dengan program remedial. Teknik program remedial ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas lainnya. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Bantuan media dan alat peraga ini merupakan dari teori behaviorisme, karena sebagai stimulus agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam menerima pelajaran dapat menggunakan alat peraga pembelajaran dan media kiranya cukup membantu siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Boleh jadi kesulitan belajar itu terjadi karena pelajaran yang bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa. Yang berikutnya, siswa belajar menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan termasuk dalam teori humanistik. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan akan membantu siswa akan mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu dapat perhatian orang tua dan keluarga lainnya. Peran orang tua sangat penting untuk membantu perkembangan dalam belajar. Peran orang tua dalam memberikan motivasi ekstrinsik dan ekstrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu, juga orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi disertai dengan suplemen membangun tubuh yang cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum